perlu kepedulian kita semuanya, baik sivitas akademika maupun orang tua dan masyarakat, untuk peduli bagaimana kita mencegah jangan sampai anak-anak kita terus-menerus menyalahgunakan narkotika, jenisnya apapun. Ada ketentuan ya, membuat regulasi di kampus ini, yaitu manakala diketahui ada oknum mahasiswa-mahasiswi yang menyalahgunakan, diberikan sanksi yang tegas, yaitu diberhentikan atau dikeluarkan sebagai mahasiswi sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan kuliah. Nah, ini tentu peringatan bagi dia dan orang tuanya. Orang tua juga diberitahu kalau dia nanti anaknya tidak bisa diawasi dan menyalahgunakan, sanksinya dikeluarkan dari kampus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Muria Podcast. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tria Malhatunida. Saya dari Garda Universitas Muria Kudus. Oke, podcast kali ini kita akan membahas terkait narkoba di kalangan mahasiswa. Dan saya di sini juga tidak sendirian. Tadi ditemani oleh Bapak Dirjen Pol Dr. Haji Agus Rohmat SIK SHM selaku Kepala BNN Jawa Tengah. Kan Bu, bisa apa dulu? Ya baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para pemirsa semuanya di mana berada. Salam hidup sehat tanpa narkoba. Oke, langsung saja Babik ya Pak. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nantinya bisa Bapak jawab ya Pak. Yang pertama, pandangan tentang pencegahan dan penanganan narkoba dan psikopatika di kalangan anak muda khususnya untuk mahasiswa Pak. Bagaimana pandangannya bisa? Ya, terima kasih bahwa berdasarkan hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan BNN Republik Indonesia bahwa di Indonesia ini pada tahun 2019 ini kita mendapatkan hasil penelitian ada 1,93% penduduk Indonesia umur 15-64 tahun itu menyalahgunakan narkoba, yaitu sebanyak 3,6 juta jiwa. Dan kita bersyukur tahun 2023 dilakukan penelitian kembali, ini mengalami penurunan ya menjadi 1,60%, di mana turun menjadi 3,3 juta jiwa. Nah, bagi untuk anak-anak remaja, yaitu anak-anak sekolah maupun mahasiswa, ini sedikit mengalami kenaikan, yaitu dari 0,97 menjadi 0,98. Tentu ini memprihatinkan bagi kita semuanya. Kenapa? Karena Indonesia memiliki bonus demografi yang diharapkan SDM-nya unggul, namun nyatanya ini para mafia ini terus-menerus menyerang negara Indonesia dan terus mengedarkan narkotika baik jenis sabu, ganja maupun jenis narkotika yang lainnya, termasuk daftar G yang banyak disalahgunakan anak-anak muda. Sekarang ini anak-anak yang SMP, SMA banyak menggunakan daftar G seperti trihexylphenidil, tramadol, PIJ, Nipam, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya tentu merusak susunan saraf otak anak-anak kita dan perlu dicegah dan harus segera direhabilitasi bagi para pemakainya. Dan bagi para pendananya tentu harus kita berantas, tegakkan hukumnya. Nah, anak-anak mahasiswa juga demikian. Ini kecenderungannya khususnya Jawa Tengah ini ada yang menggunakan sabu, tetapi yang paling banyak adalah ganja. Beberapa minggu yang lalu, ya tepatnya pada 2 bulan yang lalu, kami telah mengungkap ada brand ganja di beberapa kampus di Jawa Tengah, dan itu adalah pengedar dan pemakainya adalah anak-anak mahasiswa dan mahasiswa kita. Nah, ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu perlu kepedulian kita semuanya, baik sivitas akademika maupun orang tua dan masyarakat, untuk peduli bagaimana kita mencegah jangan sampai anak-anak kita terus-menerus menyalahgunakan narkotika, jenisnya apapun. Nah, ini mari kita bergerak bersama untuk kita mencegah, ya, baik itu dengan cara sosialisasi, termasuk juga deteksi dini menggunakan pemeriksaan urin, ya, dan seluruh elemen harus bergerak, tidak bisa diserahkan kepada BNN atau Polri saja. Demikian Mbak, menurut saya.
Oke, baik. Tadi kan udah bertanya terkait pendapat ya Pak. Sekarang boleh minta saran pendapat membentuk kampus bebas narkoba untuk kampus Universitas Muria Kudus ini sendiri. Ya, memang kita program dari BNN itu yaitu soft power approach, yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Ini termasuk di kampus. Kami punya program namanya mewujudkan kampus bersinar, yaitu kampus bersih dari narkoba. Dengan cara bagaimana? Tentu setelah kita membuat MOU dan perjanjian kerjasama PKS dengan kampus dan BNN, kemudian kita akan melakukan sosialisasi di kampus, kemudian kita lakukan pemeriksaan urin, baik itu para mahasiswa-mahasiswinya, termasuk juga para dosen dan stafnya. Ini kita lakukan pemeriksaan urin semuanya untuk memastikan bahwa di kampus itu benar-benar bersih dari narkoba. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti ada kedapatan yang positif urinnya, maka akan kita berikan bantuan berupa rehabilitasi secara gratis di BNN. Tentu kita akan melakukan asesmen dulu, yaitu penilaian apakah dia memang pemakai ringan, sedang, atau sudah kecanduan berat. Nah, kalau kecanduan tentu harus kita rawat inap, dan itu kita memiliki tempat rawat inap secara gratis ya di Lido Bogor. Tetapi kalau nanti asesmennya oleh dokter dan psikolog kita menyatakan dia ringan atau sedang, maka bisa dirawat jalan. Nah, ini layanan kami secara gratis. Kemudian setelah MOU, sosialisasi, pemeriksaan urin, maka kita lakukan deklarasi perang terhadap narkoba. Ini merupakan bentuk komitmen bahwa seluruh sivitas akademika termasuk para siswanya menyatakan perang terhadap narkoba. Dan ini harus betul-betul diwujudkan, diimplementasikan di kampus agar kampus ini benar-benar memang bersih dari narkoba. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak. Sekarang kan Bapak ini berada di kampus Universitas Muria Kudus ya Pak. Ya. Nah, saran terbaik di kampus Universitas Muria Kudus ini untuk mencegah jangan sampai ada masalah terkait narkoba ini Pak. Ya, saran saya untuk kampus Universitas Muria Kudus, yang pertama untuk para dosen dan mahasiswa itu ditunjuk untuk menjadi Satgas Relawan Anti Narkoba. Dibuatkan surat keputusan dari Pak Rektor, ditunjuk dosennya siapa, masing-masing fakultas dan prodi, kemudian mahasiswanya siapa. Nah, relawan itu nanti kita lakukan pelatihan dari BNN, kemudian setelah mendapatkan ilmu pengetahuannya tentang bagaimana mengenali orang yang menyalahgunakan narkoba dan bagaimana cara mengatasinya, maka dia akan bertugas melihat apakah ada kawan-kawan mahasiswa yang menyalahgunakan atau tidak, siapa yang mengedarkan, siapa yang memakai. Nah, kalau ada yang mengedarkan, tentu dia memberi informasi kepada dosennya, kemudian kepada BNN untuk kita berantas. Tapi kalau ada yang menyalahgunakan, memakai, maka didampingi mahasiswa-mahasiswa itu yang memakai untuk dibantu direhabilitasi ke BNN. Itu tugasnya Satgas Relawan Anti Narkoba di kampus bersinar. Nah, kalau ada pengedar dari luar bagaimana? Di luar kampus, maka dia selidiki saja, cari informasi siapa pengedarnya, nanti kasih informasi kepada kami BNN, nanti kami yang akan bertindak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan agar seluruh sivitas akademika untuk berkampanye anti narkoba, yaitu bisa membuat tulisan-tulisan tentang masalah pencegahan narkoba, ya, masalah hukumnya, mungkin juga menggunakan IT yang ada di kampus ini, mungkin punya media sosial, website, ataupun mungkin ada majalah-majalah ataupun majalah dinding dan lain sebagainya. Jadi sarana-sarana media di kampus ini dimanfaatkan untuk betul-betul ada tulisan-tulisan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang selalu mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, sehingga mereka akan selalu ingat, oh narkoba jangan coba, oh narkoba itu haram, oh narkoba itu dilarang, oh narkoba itu merugikan kesehatan, oh narkoba itu merugikan ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga mereka
akan in-mind-nya itu akan tertanam bahwa narkoba adalah dilarang, haram, dan dia pasti akan menjauhi dan tidak akan mencoba. Nah, itu yang kedua, ya. Nah, yang ketiga, di kampus ini perlu dibentuk namanya kampus bersinar dengan cara tadi itu, ya, ada sosialisasi, pemeriksaan urin dan deklarasi. Jadi harus diperiksa urin. Periksa urin ini bisa dilakukan ketika dia masuk pertama kali, semua mahasiswa-mahasiswi, kemudian secara insidentil, ya, diacak kapan saja mereka ini ditunjuk, dipanggil, secara mendadak diperiksa urin. Nah, ini tentu akan sangat efektif bagi para mahasiswa-mahasiswi ini untuk diketahui apakah dia benar-benar menyalahgunakan atau tidak. Nah, ini cara-cara demikian saya yakin sangat efektif di kampus ini. Dan yang terakhir adalah tentu ada ketentuan, ya, membuat regulasi di kampus ini, yaitu manakala diketahui ada oknum mahasiswa-mahasiswi yang menyalahgunakan, diberikan sanksi yang tegas, yaitu diberhentikan atau dikeluarkan sebagai mahasiswa-mahasiswi sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan kuliah. Nah, ini tentu peringatan bagi dia dan orang tuanya. Orang tua juga diberitahu kalau dia nanti anaknya tidak bisa diawasi dan menyalahgunakan, sanksinya dikeluarkan dari kampus ini, sehingga dia akan kesulitan untuk kuliah lagi. Nah, dengan harapan nanti orang tuanya, keluarganya juga ikut membantu juga mencegah jangan sampai anaknya menyalahgunakan narkoba. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah pandangan dari Bapak dan saran Bapak. Yang terakhir yaitu satu closing statement, Pak, untuk kampus Universitas Muria Kudus ini. Ya, saya mengajak semua pihak, baik itu rektorat, para dosen, manajemen, kemudian juga para mahasiswa-mahasiswi. Yang pertama harus berani menolak, yang kedua harus berani rehabilitasi, dan yang ketiga harus berani lapor. Apa itu? Berani menolak. Adik-adik mahasiswa-mahasiswa harus berani menolak bila diajak memakai narkoba, ditawari narkoba secara gratis. Jangan pernah mau mencoba. Jadi pertama berani tolak. Yang kedua, berani rehab. Bagi siapapun yang telah menggunakan atau sedang menggunakan, saya minta berhenti. Dan mari silahkan datang ke tempat BNN untuk kami bantu rehabilitasi secara gratis. Dan yang ketiga, berani lapor. Maka siapapun, adik-adik mahasiswi, apabila mengetahui ada yang mengedarkan, membawa, menyimpan, atau bahkan menyalahgunakan, memakai, beranilah Anda untuk melapor atau memberitahu kepada BNN atau kepolisian terdekat untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan maupun penindakan kepada pelanggarnya. Kalau dia memang menyalahgunakan, akan diberantas dengan undang-undang narkotika, baik itu sebagai bandar, pengedar, maupun juga dia bisa dikenakan undang-undang tidak pidana pencucian uang. Jadi sekali lagi, saya sarankan berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Semoga terwujud Jawa Tengah bersinar melalui semua kampus bersinar, sehingga menuju Indonesia bersinar, atau Indonesia bersinar. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak atas pandangan dan saran serta closing statement kali ini. Nah, teman-teman, himbauan kepada mahasiswa untuk menjauhi narkoba dan berani menolak, berani rehab, dan berani lapor. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dan buat teman-teman jangan lupa nantikan Muria Podcast berikutnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.